sebagai dasar sekaligus tujuan dari berbagai sendi-sendi kehidupan. Era revolusi industri adalah proses lahirnya digitalisasi. Tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mahaldi Unanda dengan NIM 200029 dari kelas 2A Pendidikan Sosiologi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Kali ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Saya Mira Davita dengan NIM 2006319. Kemudian Hai, perkenalkan nama saya Lisa Luciana dengan NIM 2000529. lalu bagaimana sebenarnya Pancasila ini sebagai modal sosial bangsa di tengah era revolusi industri 4.0? Untuk itu, mari kita simak pemaparan berikut ini. Saat ini kita telah memasuki era digitalisasi atau bisa disebut sebagai revolusi industri 4.0. Sudah banyak kegiatan manusia yang digantikan oleh teknologi, karena memang pada dasarnya era revolusi industri adalah proses lahirnya digitalisasi. Begitu banyak dinamika perubahan yang ada di masyarakat, mulai dari perubahan gaya hidup, nilai-nilai yang sudah dipegang oleh masyarakat Indonesia, maupun sikap dan moral bangsa. Oleh sebab itu, agar kita tidak terjerumus ke arah yang negatif akibat perkembangan era revolusi industri, maka kita harus memiliki pegangan sebagai modal sosial untuk menghadapi tantangan era revolusi industri. Salah satu modalnya yakni Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi maupun pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki peran dan fungsi sebagai dasar sekaligus tujuan dari berbagai sendi-sendi kehidupan yang terus berkembang dan mengalami perubahan dari masa ke masa. Pancasila bisa dijadikan sebagai modal bangsa untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, yakni dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus muncul dan menjadi nyata dalam bidang integrasi NKRI, baik dalam bidang sosial budaya, kehidupan beragam, maupun dari berbagai bidang lainnya. Pada saat sekarang ini banyak kita temui generasi-generasi muda yang lebih menyenangi budaya luar negeri ketimbang budaya Indonesia. Salah satunya banyaknya komunitas-komunitas K-pop yang kita temui di Indonesia. Menyukai K-pop memang tidak ada salahnya, tetapi menjadi sebuah masalah apabila kita telah melupakan nilai-nilai Pancasila dan kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luar negeri. Lalu, bagaimana K-pop ini dapat membawa perpecahan? Tentu saja bisa. Ketika mereka terlalu berlebihan menyukai budaya K-pop, maka mereka akan melupakan jati diri mereka sebagai masyarakat Indonesia. Biasanya mereka akan membela mati-matian budaya K-pop atau budaya luar dan tak jarang juga membandingkan kualitas budaya Indonesia dengan budaya Korea. Kasus seperti ini banyak sering terjadi di media sosial seperti Instagram maupun Twitter, sehingga jika kasus ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan sebuah perpecahan karena ada adu argumen antara masyarakat Indonesia. Dan kasus ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Dengan adu argumen, maka akan menimbulkan perpecahan. Pada era globalisasi ini, banyak masyarakat Indonesia yang semakin lama sudah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Era globalisasi membawa pengaruh budaya Barat masuk ke dalam Indonesia yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Masuknya era globalisasi mengalami perkembangan di berbagai aspek kehidupan.
salah satunya di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang teknologi. Perkembangan yang terjadi, khususnya di bidang iptek, memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang tersedia di laman internet maupun di media sosial. Informasi tersebut tentunya tidak hanya mengandung sisi positif, namun sisi negatif pun akan bisa kita temui, sehingga kita harus bijak dalam menggunakannya agar tidak terjerumus ke arah yang negatif. Semua tantangan ini dapat kita sikapi dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan cara membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yakni dengan cara meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia di tengah dinamika perubahan masyarakat akibat revolusi industri 4.0, memanfaatkan teknologi dengan baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya.